Halo teman-teman semuanya, kembali lagi belajar bersama aku, Lilis Anggrani, di YouTube channel aku untuk kita fokus lagi dengan SKB Kesehatan. Nah teman-teman, seperti biasa video kali ini akan ada soal-soal. Ini udah tryout yang ke-7, jadi teman-teman semoga semakin lebih semangat lagi belajarnya, dan dengan terbiasa mengerjakan soal-soal, teman-teman nantinya bisa dengan cepat untuk menjawab soal-soal ketika SKB. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang juga. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya, karena nanti akan ada video-video selanjutnya. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya ya. Soal yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa setiap rumah sakit memiliki hak kecuali A. Melaksanakan sistem rujukan, B. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, C. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, D. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, E. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan. Nah, jadi jawabannya adalah melaksanakan sistem rujukan. Nah, kenapa? Karena kita lihat nih ya, pasal yang ke-30 teman-teman, setiap rumah sakit mempunyai hak untuk A. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, B. Menerima imbalan jasa pelayanan, serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, C. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan pelayanan, D. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, E. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, F. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, yang G. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang H. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Nah, jadi dari opsinya yang tadi teman-teman, yang tidak ada dalam H itu yaitu yang A, melaksanakan sistem rujukan. Nah, karena yang poin A ini, melaksanakan sistem rujukan ini adalah kewajiban dari rumah sakit, bukan hak dari rumah sakit. Oke, sampai di situ jelas ya teman-teman. Biar kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal kedua, di bawah ini yang merupakan obat program pemerintah untuk penyakit-penyakit tertentu yang dibiayai oleh pemerintah adalah kecuali. Nah, ingat ya teman-teman, ada poin kecualinya. A. Penyakit HIV atau AIDS, yang B. Tuberkulosa atau TBC, yang C. Malaria, D. Hemofilia, E. Kusta. Nah, jawabannya adalah yang D. Hemofilia. Nah, jadi teman-teman, obat program pemerintah yaitu penyakit HIV/AIDS, kemudian tuberkulosa atau TBC, malaria, kusta, dan penyakit lain yang ditetapkan oleh menteri diatur secara tersendiri. Oke, soal yang ketiga, di bawah ini yang bukan merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah A. Administrasi pelayanan, B. Pelayanan promotif dan preventif, C. Rehabilitasi medis, D. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, E. Tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, rehabilitasi medis. Oke, pembahasannya yang termasuk dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nah, tingkat yang pertama ini seperti puskesmas atau klinik ya teman-teman. Jadi, pelayanan yang bisa mereka berikan yaitu yang pertama administrasi pelayanan, kemudian ada pelayanan promotif dan preventif, kemudian ada pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, kemudian ada tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif. Yang kelima ada pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Poin yang ke F itu ada transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis. Kemudian ada pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Yang kemudian ada rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Nah, jadi dari option tadi yang tidak ada adalah rehabilitas medis. Nah, jadi rehabilitas medis ini seperti contohnya fisioterapi. Nah, fisioterapi ini biasanya ada di tingkat lanjutan ya teman-teman, bukan di pelayanan kesehatan tingkat pertama. Oke, soal yang keempat, vaksin polio disimpan pada suhu A-2 sampai -8 derajat Celcius, B-2 sampai -10 derajat Celcius, C-15 sampai -25 derajat Celcius, D 2 sampai 8 derajat Celcius,
E 5-10 derajat Celcius. Nah, jawabannya adalah yang C, minus 15-25 derajat Celcius ya teman-teman. Soal yang terakhir, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, C. Nomor 35 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan yang E itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009. Nah, jadi jawabannya yang mengatur tentang anak bayi itu harus mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, jadi jawabannya adalah poin yang D, teman-teman. Nah, ini pembahasannya. Pengaturan mengenai pemberian ASI eksklusif diatur dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi 1. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu secara eksklusif sejak lahir selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Oke teman-teman, dengan berakhirnya soal yang kelima tadi, maka berakhir pula video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.